dengan nomor 201503051684 dan nomor pendaftaran 2020304144 merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua Universitas 11 Maret Surakarta dan bertugas di SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun masih siang, tetap semangat semuanya. Tetap semangat? Semangat, Bu. Semangat. Oke, walaupun siang hari tetap semangat. Nah, biar kita semua itu lebih bersemangat lagi, ikuti yel-yel dari Bu Uki ya. Kalau Bu Uki bilang geoku, geomu, kalian semuanya bilang geo kita. Siap? Geoku, geomu, geo kita. Oke, terima kasih. Berarti semuanya masih semangat. Apakah suaranya Bu Uki terdengar jelas dari tempat kalian? Jelas, Bu. Iya, Bu, jelas. Oke, gambarnya Bu Uki juga jelas ya. Apakah gelap atau sudah terang? Wajahnya Bu Uki terlihat? Iya, Bu, terlihat. Ya, oke. Kudungnya, Bu. Ya, terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Seperti tidak pernah bosan-bosan Bu Uki ingatkan, karena ini masih masa pandemi dan kalian belum bisa berangkat ke sekolah, maka kalian terpaksa melakukan pembelajaran secara daring. Tapi jangan bosan-bosan ya, insya Allah mungkin tahun depan kalau sudah diizinkan, maka sekolah kita ini akan tatap muka. Jadi nanti kita bertemu lagi di dalam kelas, tapi kelas real, luring, bukan kelas secara daring. Nah, kita juga tetap harus ingat 3M. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker kemanapun kita pergi. Dan yang ketiga, itu kita harus menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, ada baiknya kalau kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Bu Uki ya. Siap semuanya? Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Untuk hari ini, dokter hadirnya dicek dulu, Bu Uki. Oke, semuanya sudah masuk. Karena semuanya sudah masuk, sekarang kita mulai pembelajarannya untuk hari ini. Nah, menurut kalian, apakah hari-hari ini kalian itu merasakan suatu perbedaan? Misalnya, kalau sebelum-sebelumnya subuh itu dimulai jam 4 kurang, tapi akhir-akhir ini azan subuh dimulai dari jam 4 lebih atau bahkan setengah 5. Lalu matahari yang biasanya itu terbit pukul setengah 6, tapi jam 5 subuh atau setengah 5 itu matahari sudah terbit. Apakah kalian merasakan fenomena seperti itu hari ini? Iya, Bu. Merasakan seperti itu ya kan? Nah, ini masih jam 5 pagi, tapi kenapa kok sudah terang seperti itu? Seperti sudah jam setengah 6. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, kejadian yang ada di sekitar kita hari-hari ini seperti matahari yang terbit lebih cepat atau azan subuh yang lebih lambat daripada hari-hari biasanya, itu semua karena pengaruh dari rotasi dan revolusi bumi. Nah, pengaruh dari rotasi dan revolusi bumi itu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita. Nah, tujuan kita mempelajari rotasi dan revolusi bumi itu apa? Tujuan kita mempelajari rotasi dan revolusi bumi itu adalah agar kita semua nantinya bisa memanfaatkan dampak dari rotasi dan revolusi itu untuk kepentingan hidup kita manusia. Lalu manfaatnya apa? Nah, manfaatnya apa? Dengan manfaat seperti itu, maka kita ini nanti bisa juga memanfaatkan
memanfaatkan kondisi alam. Contohnya dengan adanya revolusi, itu kan ada perbedaan musim. Manfaatnya apa? Dengan perbedaan musim itu nantinya kita itu bisa melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan musim yang ada pada saat ini. Nah, kita lanjutkan selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Uki akan share screen suatu. Akibat rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan. Rotasi bumi ini bisa dikenal dengan istilah pergerakan bumi pada porosnya. Di mana pergerakan bumi pada porosnya, kalau revolusi itu adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi, bumi itu membutuhkan waktu sekitar 23 jam 56 menit atau 1 hari. Sehingga matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat. Dampak dari rotasi bumi itu yang pertama adalah terjadinya siang dan malam, adanya perbedaan waktu, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan angin. Sedangkan untuk rotasi yang pertama terjadinya siang dan malam. Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Bisa kalian lihat pada gambar ini. Gambar bumi yang terkena oleh sinar matahari berarti dia ini berada pada kondisi siang. Sedangkan bumi bagian belakang yang tadi tidak terkena sinar matahari, dia dalam kondisi malam. Kalau untuk perbedaan waktu, bisa dilihat waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Gerak semu harian matahari. Kalian lihat mataharinya itu dia seperti bergerak. Padahal sebetulnya bergerak bukan matahari, melainkan bumi. Nah, ini buminya bergerak. Tapi seolah-olah seperti mataharinya yang mengalami pergerakan. Perbedaan percepatan gravitasi ini juga. Revolusi ini adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 365,4 hari yang terjadi akibat tarik-menarik antar gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Nah, sekali berputar mengelilingi matahari, bumi ini membutuhkan waktu selama 1 tahun atau 365/4 hari. Dampak dari revolusi itu apa saja? Yang pertama adalah pergantian musim. Jadi nanti ada 4 musim. Kalau di daerah tropis itu kita hanya kenal 2 musim, ada musim hujan dan kemarau. Di daerah subtropis ada 4, ada gugur atau autumn, salju atau winter, semi atau spring, dan panas atau summer. Gerak semu tahunan matahari. Jadi pada bulan-bulan tertentu, semua negara di dunia itu juga akan mengalami musim yang berbeda. Sekarang misalnya bulan apa? Bulan November. Kalau bulan November di daerah bumi belahan utara, dia ini akan mengalami musim dingin. Sedangkan belahan bumi selatan, dia mengalami musim panas. Dengan adanya gerak semu matahari, maka akan terjadi perbedaan panjang dan siang. Baik, itu tadi presentasi dari Bu Uki tentang rotasi dan revolusi. Nah, tugas kalian hari ini apa? Tugas kalian untuk hari ini adalah silahkan masuk ke WA grup kalian masing-masing untuk berdiskusi. Sudah dibagi Bu Uki menjadi 6 kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada kelompok Andromeda, ada Ursa Major, dan ada kelompok Cygnus. Sedangkan untuk yang kedua itu ada kelompok Magellan, ada kelompok Bima Sakti, dan ada kelompok Draco. Untuk 3 kelompok yang pertama itu kalian akan mendapatkan tema tentang rotasi bumi. Sedangkan untuk kelompok yang berikutnya kalian mendapatkan tema tentang revolusi bumi. Nah,
Apakah temanya hanya itu saja? Tidak. Walaupun rotasi, nanti kalian juga harus mencari dampak-dampak rotasi bagi kehidupan. Yang revolusi juga seperti itu. Nah, sekarang kita berpindah dulu ke WA group kalian masing-masing. Bu Uki akan memberikan waktu kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit, kita kembali lagi ke Google Meeting untuk melakukan diskusi bersama. Apakah bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu dengan link yang sama nanti kita akan masuk kembali ke Google Meeting untuk melanjutkan diskusi. Jadi sekarang kalian bisa live dari Google Meeting kalian dan berdiskusi melalui WA group yang sudah dibentuk oleh Bu Uki tadi malam. Sampai bertemu lagi 40 menit kemudian. Sampai jumpa. Kalian tadi sudah berdiskusi di grup WA masing-masing dengan 3 kelompok pertama temanya adalah rotasi dan 3 kelompok yang kedua temanya adalah revolusi. Nah, sebelum kita mendiskusikan ini, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain dari PowerPoint yang tadi sudah dibagikan Bu Uki juga bisa, lewat artikel di internet juga bisa, di YouTube juga bisa. Kalian ini Google Meeting-nya sama Bu Uki menggunakan laptop atau menggunakan HP? Saya HP, Bu. Ada yang HP, ada yang laptop. Oke. Yang pakai HP nanti itu bisa langsung di close tanpa keluar dari Google Meet. Yang menggunakan laptop bisa diambil HP-nya. Kita ngapain, Bu? Kalian ini nanti pada saat pembahasan diizinkan Bu Uki untuk membuka internet, bisa melalui platform Google, bisa membuka YouTube, dibebaskan oleh Bu Uki sambil berdiskusi. Oke, nah untuk kegiatan kita tadi adalah membahas tentang rotasi dan revolusi beserta dampaknya. Untuk kelompok yang pertama, nah kelompok pertama yang mendapatkan tugas untuk mendiskusikan rotasi bumi. Oke, yang mendiskusikan rotasi bumi tadi kelompok apa? Andromeda ya? Bu. Kelompok apa? Apa Vira? Andromed. Andromeda. Oke. Bu. Dari kelompok Andromeda, silakan Andromeda, bisakah kalian menjelaskan hasil diskusi kalian tadi tentang pengertian dari rotasi,
Lalu dampak-dampak dari rotasi, silahkan. Jadi, Bu, pengertian dari rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya yang membutuhkan waktu 3 jam 56 menit dan dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Betul. Dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Itu, Bu. Oke. Dari kelompok lain ada yang bisa menambahkan atau sudah cukup sampai situ penjelasan dari kelompok Andromeda? Apa ada yang mau mengoreksi? Ya, silakan Nabila. Tidak, Bu. Indah? Tidak ada? Oke, betul. Jadi kelompok Andromeda tadi menyebutkan bahwa yang namanya rotasi ini adalah perputaran bumi pada porosnya yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 23 jam 56 menit atau biasa dibulatkan menjadi 24 jam dalam 1 hari. Nah, dampak dari rotasi ini apa? Tadi kelompok Andromeda menyebutkan bahwa dampak dari rotasi salah satunya adalah terjadinya siang dan malam. Betul. Lalu ada gerak semu harian matahari. Betul, tadi di video yang sudah ditayangkan Bu Uki itu terlihat seolah-olah mataharinya yang bergerak. Padahal sebetulnya bukan mataharinya yang bergerak, melainkan buminya yang bergerak. Lalu yang ketiga, adanya pembelokan angin. Nah, pembelokan angin ini juga betul. Oke, kita skip dulu untuk rotasi. Sekarang kita akan membahas tentang revolusi beserta dampaknya. Kelompok mana tadi yang membahas revolusi? Terima kasih, Bu. Bima Sakti. Oke, kelompok Bima Sakti. Silakan salah satu dari kalian. Silakan. Revolusi. Saya, Bu. Oke, silakan Nabila. Jadi ya, Bu, revolusi adalah perputaran bumi yang mengelilingi matahari. Itu membutuhkan waktu sekitar 365 hari. Atau bisa dibuatkan menjadi 1 tahun. Terus dampak dari revolusi itu sendiri itu ada gerak semu tahunan matahari, perubahan iklim, dan terdapat 4 musim. Itu, Bu. Oke, jadi menurut kelompok Bima Sakti tadi menyebutkan bahwa pergerakan yang namanya revolusi ini adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam kurun waktu 1 tahun. Biasanya 365 hari. Nah, kelompok Bima Sakti tadi menyebutkan 365 hari. Apakah kelompok lain setuju atau ada sanggahan? Apakah betul 300? Itu, Bu, ada tambahannya, Bu. Ada tambahannya. Oke. 300, Milna dari kelompok apa? 365 hari. Milna dari kelompok Draco, silakan. Bagaimana Milna? Dari berapa lama tadi? Halo, Milna. 365 seperempat hari, seperempat hari itu jadi. Oh, betul sekali. Jadi, menurut kelompok Bima Sakti tadi 365 hari 1 tahun. Sedangkan dari kelompok Draco itu menyebutkan 365 seperempat hari. Oke. Yang betul adalah 365 seperempat hari. Jadi dalam 1 tahun bumi membutuhkan waktu 365 seperempat hari. Tahun kedua berputar lagi, butuh waktu lagi 365 seperempat hari. Jadi totalnya 365 setengah hari. Tahun ketiga tambah lagi 365 seperempat hari. Totalnya jadi 365 3/4 hari. Dan yang terakhir tahun keempat adalah 365 seperempat hari. Sehingga dalam 4 tahun seperempat harinya itu dikalikan 4 sehingga menjadi penuh atau full 1 hari. Ini yang menyebabkan bumi kita dalam 1 tahun, bumi kita dalam 4 tahun akan mengalami penambahan
1 hari. Penambahan 1 hari ini yang dikenal dengan istilah tahun kabisat. Kabisat. Pinter, Indah. Kabisat. Kabisat, iya Nirna. Jadi dalam 4 tahun sekali itu ada istilah tahun kabisat atau dikenal dengan istilah kalender Masehi. Sehingga dalam 1 tahun itu nambah 1 hari, Februari. Nah, biasanya Februari ada berapa hari, Nak? 28. 28. Kalau pada tahun kabisat jumlah harinya berapa? 29. 29. Nah, nambah 1 hari ya kan? Kalau sudah seperti ini kasihan. Ibu kasihan kenapa? Nantinya yang lahir tanggal 29 Februari mereka akan melaksanakan ulang tahunnya 4 tahun sekali. Mbak ya Kak Bu? Ya iya kan 29 Februarinya kan 4 tahun sekali. Berarti nanti mereka ulang tahunnya juga 4 tahun sekali. Sekali ulang tahun umurnya nggak nambah tahun, tapi nambah 4 tahun. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari penjelasan kelompok Andromeda, penjelasan kelompok Bima Sakti, penjelasan kelompok Draco tentang rotasi dan revolusi. Di antara kelompok kalian, adakah yang bisa mengambil generalisasi atau kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari dalam hari ini? Silakan salah satunya. Mas Gatan, silakan. Dari kelompoknya Mas Gatan tadi kan membahas tentang rotasi. Silakan disimpulkan, rotasi itu apa? Rotasi itu perputaran bumi, Bu, yang mengelilingi matahari. Oke, perputaran bumi mengelilingi matahari. Yakin? Rotasi, bukan revolusi loh ya. Oh iya, Bu. Putaran bumi pada sumbunya. Oke, perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Membutuhkan waktu berapa lama, Mas Gatan? 23 jam 56 menit. Betul, 23 jam 56 menit. Oke, ada yang bisa membantu Mas Gatan? Dampak dari rotasi itu apa? Yang satu kelompok? Perbedaan waktu sama perbedaan malam dan siang, Bu. Perbedaan waktu, perbedaan siang dan malam. Oke, betul. Tambahannya apa? Pembelokan. Gerak semu harian matahari. Betul, Vira. Gerak semu harian matahari dan pembelokan arah angin. Angin. Oke, betul. Pembelokan arah angin itu nanti ada di gaya Coriolis, hukum Buys-Ballot, nanti dijelaskan oleh Bu Uki. Selanjutnya kita menyimpulkan tentang revolusi. Ayo, kelompoknya siapa tadi bisa memberikan kesimpulan revolusi itu apa dan dampaknya itu apa? Ayo Bu, Indah, silahkan. Revolusi? Jadi revolusi itu perputaran bumi pada orbitnya Bu ya, dan membutuhkan waktu 365,5 hari dibulatkan jadi 1 tahun. Terus dampaknya itu gerak semu tahunan matahari, perubahan iklim, sama ada 4 musim di bumi, Bu. Betul sekali, adanya perubahan iklim, adanya perubahan musim, dan juga ada gerak semu tahunan matahari. Oke, kita refleksikan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi, rotasi, revolusi itu memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Contohnya seperti rotasi. Kalau rotasi itu nanti bisa menimbulkan dampak, salah satunya adalah perbedaan siang dan malam. Nah, perbedaan siang dan malam, apakah ini berpengaruh pada kehidupan? Berpengaruh sekali. Pengaruhnya apa, Bu? Nah, misalnya kalau kita itu pada saat musim panas pergi ke Eropa. Di Eropa, matahari itu akan terbenam pada pukul 21.30 atau setengah 10 malam, atau bahkan pada pukul 10 malam itu mataharinya baru terbenam. Ini juga merugikan loh. Bayangkan kalau misalnya kalian puasa subuhnya itu jam 5, lalu kalian buka puasa pukul 10 malam. Nah, rasanya bagaimana? Kalian di Indonesia saja buka puasanya setengah 6 sudah boboh, ya enggak? Rasanya mantap, Bu. Rasanya mantap. Iya, seperti menjadi Iron Man. Ya bayangkan
kalian puasa subuhnya jam 5 baru buka puasa jam 10. Oke, kalau Bu Uki mungkin nyerah. Nah, itu juga merupakan dampak. Lalu kalau untuk revolusi, Bu, kalau revolusi itu terjadinya perubahan musim. Kita, Indonesia yang ada di daerah Katulistiwa tidak merasakan itu. Kok bisa, Bu? Kita itu hanya mengenal 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Itu pun musimnya tidak pasti. Seharusnya sekarang musim penghujan, malah tidak turun hujan. Harusnya musim kemarau, malah turun hujan. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi. Mempengaruhi apa, Bu? Mempengaruhi misalnya pertanian. Kalau kalian musim kemarau menanam tembakau, soalnya kan nggak boleh kena air. Tapi tiba-tiba hujan, tembakaunya rusak, gagal panen, ya kan? Lalu pada saat musim hujan, seharusnya kita menanam padi karena membutuhkan banyak air. Tapi ternyata malah tidak turun hujan, padinya jadi kering, mati, gagal panen juga. Nah, itu adalah dampak dari salah satu dampak dari rotasi dan revolusi. Dari sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh ya, oke. Siapa yang mau tanya? Nabila atau Herliana tadi? Saya enggak, Bu. Yang tanya tadi siapa? Nabila kah? Saya, Bu. Silakan Nabila tanya apa? Kan itu ya, Bu, revolusi itu apa itu kan pengertiannya bumi mengelilingi matahari. Itu kenapa kok kita itu maksudnya itu kayak terlihatnya itu matahari yang mengelilingi bumi gitu loh, Bu. Gerak semu harian, ya kan? Kalau di revolusi itu bumi mengelilingi matahari kan, Bu. Lalu kalau di rotasi, bumi berputar pada porosnya. Otomatis kan bumi yang berputar, bumi yang bergerak. Tapi kenapa kita yang ada di dalam bumi itu melihatnya seolah-olah matahari yang bergerak? Apakah seperti itu, Nabila? Iya, Bu. Oke, dijelaskan oleh Bu Uki kenapa bisa seperti itu. Kita tinggal di bumi. Bumi kita ini memiliki gravitasi, di mana gravitasi dari bumi kita ini yang akan mempengaruhi kita itu berdiri. Nah, karena adanya gravitasi, maka kita bisa berdiri dengan stabil. Walaupun bumi kita ini berputar, karena kita itu berada di dalam bumi dan terpengaruh oleh gravitasi, maka kita tidak merasakan perputaran bumi itu sendiri seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Enggak, Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran. 10 menit akan Bu Uki gunakan untuk evaluasi. Sudah dibagi Bu Uki link quizzes yang ada di WA group. Silakan link quizesnya dibuka. Di quizzes nanti akan ada 5 pertanyaan yang berhubungan dengan rotasi dan revolusi. Jadi nanti kalian tinggal menjawab pertanyaannya saja ya. Jadi nanti ada 5 pertanyaan, silakan kalian join dengan quiznya sekarang. Itu tadi adalah evaluasi kita tentang materi rotasi dan revolusi bumi.
pulang pada hari yang sama dan jam yang sama dengan materi yang berbeda. Apa yang kita pelajari minggu depan? Karena hari ini kita mempelajari rotasi dan revolusi, maka minggu depan kita akan mempelajari tentang tenaga endogen. Jadi kita akan mempelajari tenaga endogen yang di dalamnya nanti ada tenaga tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pembelajaran sudah dapat berjalan dengan lancar. Karena itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bu Uki. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.